Puji nama Tuhan. Selamat berkumpul kembali dalam kita ibadah pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di tempat ini untuk melawat setiap kita. Mari kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk kita dapat menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Di sini mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita katakan Roh Kudus hadir di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dengan kasih Kristus, nanti Tante Anjana yang akan membuka ibadah kita saat sore hari ini. Haleluya, haleluya.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami datang Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih lagi, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kehidupan kami Tuhan pada hari ini, yang mengikuti setiap ibadah ini Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah ini kami mau taruh ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal sampai akhir. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja, nama-Mu yang diagungkan, nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Kami membuka ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, berkuasa, mengurapi setiap kita pada saat sore hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, sebab kuasanya lebih dahsyat ya di segala apapun. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Kita mau katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kita katakan sekali lagi, terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bertahta dalam pujian kami. Kami percaya segala sesuatunya indah kepadamu Bapa. Berkuasalah atas kami. Biarlah Engkau berbicara lewat firman-Mu
yang selalu menguatkan iman percaya kami dalam mengiringi Engkau. Haleluya Tuhan, terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kita katakan tak terbatas kuasa-Mu Tak Tuhan. terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sore hari ini Tuhan, buat pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kami memuji memuliakan Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Kami percaya saudara kami yang lemah kami boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan. Kami percaya firman-Mu hidup dan firman-Mu sanggup memberi jawaban bagi setiap kami yang mengalami masalah dan tantangan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan firman-Mu saat ini. Hamba-Mu yang sudah berdiri, kiranya Engkau mengurapi dengan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat sore saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita ada sore hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Karena kasih Tuhan kita boleh ada. Karena berkat Tuhan kita sehat, kita kuat. Satu mujizat yang luar biasa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita langsung akan buka kitab kita di dalam Markus pasalnya yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang 46 dan seterusnya. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Kuasa mujizat masih nyata bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saat-saat ini ada banyak orang yang sudah mulai sepertinya kok tidak ada mujizat lagi. Kok Tuhan begini? Kok saya jadi begini? Sudah sepertinya tidak percaya ada mujizat lagi. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami Bartimius zaman dulu bisa kita alami saat ini. Amin. Bisa kita alami. Kuasa mujizat itu bisa nyata dalam kehidupan kita. Saat kita mau maju, saat kita mau rajin beribadah, saat kita mau rajin memuji Tuhan, tentunya ada tantangan yang ada. Kadangkala halangan itu datang bukan dari orang jauh, tetapi mungkin dari orang-orang dekat kita. Di situ kita akan melihat ayat yang ke-48. Kita akan melihat ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Walaupun Bartimius orang buta ini dilarang oleh orang-orang, "Weh, diam." Tetapi dia semakin keras, dia semakin memanggil nama Yesus. Yesus yang memiliki kuasa, dia mendengar, dia tidak melihat. Ada orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar saja. Oh, di sana ada Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh. Oh, di sana Tuhan Yesus dari Nazaret itu membangkitkan orang mati. Dia hanya mendengar orang buta ini. Dia tidak melihat. Waktu orang melarang dia memanggil nama Yesus, dia tidak peduli. Dia pandang Yesus, dia memandang Yesus karena dia tahu orang lain dia sembuhkan, dia percaya dia akan sembuh. Dia malah semakin keras memanggil Yesus. Yesus, anak Daud.
Nah, seringkali kehidupan kita sehari-hari juga mengalami hal yang seperti ini. Saat kita mau melangkah maju, kita mengenal Yesus lebih dalam lagi, ada saja sehingga kita mungkin kalau kita tidak kuat iman, kita bisa mundur. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maju terus, pantang mundur. Walaupun apa yang terjadi orang-orang bilang, tetapi kita tetap memandang Yesus. Karena apabila kita tetap di dalam Tuhan, maka kita akan alami kuasa mujizat itu dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kalau seandainya dia tidak berkeras hati untuk memanggil nama Yesus? Pasti dia tidak akan alami mujizat itu. Tetapi kita melihat Yesus mendengar. Yesus mendengar. Ayat yang ke-49 di situ dikatakan bahwa Yesus mendengar dan memerintahkan orang untuk memanggil orang buta itu. Jadi Yesus mendengar seruan orang buta itu. Saat ini pun mungkin saudara sudah berteriak, Yesus tolong aku. Yesus tolong aku. Mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Bukan Tuhan tidak mendengar, tapi Tuhan juga mau menguji bagaimana keseriusan kita, bagaimana sepenuhnya kita memanggil nama Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus datang. Akhirnya Tuhan Yesus mendengar. Sehingga kita lihat orang buta itu boleh datang kepadanya. Sekarang kita akan belajar dalam poin-poin bagaimana supaya kita alami mujizat. Bagaimana kuasa mujizat itu nyata di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan melihat ayatnya yang ke-47. Kita lihat, dia tetap berseru. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita ada tantangan, kita ada masalah, kita berseru kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Berdoa, memanggil nama Yesus. Mungkin doa kita sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Saya percaya Tuhan akan mendengar doa kita, seruan kita. Kita akan melihat Yeremia pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan, Yeremia pasalnya yang ke-33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berseru kepada Tuhan, janji Tuhan, aku akan menjawab engkau, aku akan memberitahukan hal-hal yang belum kamu pahami. Mungkin saat ini kita mulai ragu, tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kita agar kita selalu berseru kepada Tuhan, agar kita selalu memandang Tuhan, berseru memanggil nama Yesus, karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana supaya kita alami kuasa mujizat Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-49 di situ dikatakan, kuatkanlah hatimu. Kita lihat, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara, kalau kita menghadapi masalah dan tantangan, kita harus tetap kuat. Amin. Kita harus tetap kuat supaya kita dapat menghadapi masalah itu, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, iman kita tidak goyah di dalam Tuhan. Kita memandang Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Kita lihat orang buta itu, dia menguatkan hatinya, sehingga kita akan melihat dia akan datang kepada Yesus. Nah, kalau sudah berseru, sudah kuatkan hati, harus ada tindakan. Yang ketiga, supaya kita alami mujizat Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya
Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Kita berseru kepada Tuhan, kita menguatkan hati kita. Kita juga akan bertindak, tanggalkan kehidupan yang lama. Kita tinggalkan kehidupan yang lama yang mungkin penuh kesalahan, mungkin penuh dosa. Kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Pasti kita akan alami mujizat Tuhan. Apapun yang kita alami, penyakit apapun, masalah apapun, mari kita tinggalkan. Kita tanggalkan jubah yang lama, kehidupan yang lama. Kita memandang Kristus, memandang Yesus. Dia adalah tempat jawaban bagi saya dan saudara. Apapun masalah saudara saat ini, Tuhan siap dan sanggup memberikan kuasanya buat kita untuk mengalahkan segala tantangan yang ada. Bertindak. Tanpa bertindak orang buta itu tidak akan bisa bertemu Yesus karena orang banyak yang berbondong-bondong. Dia bertindak. Dia tinggalkan tempatnya. Dia datang kepada Yesus. Ada satu tindakan. Kalau kita mengalami masalah, jangan kita hanya diam saja menantikan mujizat. Tidak bisa. Kita harus bertindak. Tuhan pun selalu siap menolong kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menopang setiap kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seberat apapun sakit kita, mungkin ada yang di rumah sakit, mungkin ada yang di rumah, mungkin saat ini, mungkin ada yang diisolasi. Saudara, kita harus berseru kepada Tuhan. Kita harus bertindak. Kita harus kuatkan hati kita supaya iman kita tidak lemah, supaya iman kita tidak goyah karena masalah yang kita hadapi, karena penyakit yang kita hadapi. Kita akan melihat yang keempat. Yang keempat ayat yang terakhir, ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman yang bisa menyelamatkan kita, iman kita kepada Kristus. Kita sudah bertindak, iman kita juga ada dalam diri kita bahwa Yesus pasti sanggup menolong kita dan kesembuhan pun terjadi. Tuhan Yesus katakan, kalau seandainya pertanyaan Yesus di ayat yang sebelumnya, kita lihat ayat yang ke-51 di situ, setelah orang buta itu bertemu dengan Yesus, Tuhan Yesus takok. Orang bahasa Jawa takok itu bertanya, "Nyapo kamu kesini? Apa yang kamu mau dari aku? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Kalau pertanyaan itu datang kepada kita, apa jawab saudara? Saudara ingin apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita? Kesembuhan? Berkat? Apa yang kita akan jawab kepada Tuhan? Mungkin saudara kekurangan damai, minta damai kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberikan. Dia katakan, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Kalau itu datang kepada kita, biarlah kita minta dengan setulus hati, seperti Bartimius, "Rabuni, supaya aku melihat." Apa saudara yang saudara mau minta kepada Tuhan? Kekayaan? Apakah Tuhan sanggup? Sanggup. Sangat sanggup karena dunia ini milik Tuhan. Mungkin mulai jauh dari Tuhan karena keadaan corona yang saat ini membuat kita tidak datang kepada Tuhan dalam rumah ibadah. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan.
Biar kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap memiliki iman di dalam Tuhan. Supaya mujizat, kuasa mujizat itu nyata di dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat, oh itu anak Tuhan. Kenapa masa-masa sulit seperti ini dia tetap mengalami berkat yang berkelimpahan. Karena apa? Orang itu dekat dengan Tuhan. Orang itu mencari Tuhan. Orang itu selalu mengutamakan Tuhan. Walaupun mungkin tidak datang beribadah di gereja karena masa pandemi, dia orang yang setia kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, iman yang kita miliki kepada Kristus sanggup memulihkan setiap keadaan kita, sanggup menolong dan memberkati hidup kita. Iman kita yang akan menyelamatkan kita. Iman kita yang akan menyembuhkan kita. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama, di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah iman. Mungkin saudara saat ini belum melihat mujizat yang saudara inginkan. Tetapi Tuhan akan memberikan kalau kita memiliki iman. Apapun itu. Bahkan Tuhan katakan kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Gunung apa? Gunung masalah, gunung penyakit, gunung-gunung semua yang berupa gunung. Bisa keuangan, bisa kesehatan. Bisa kita pindahkan dan kita lempar ke dalam laut. Kalau kita memiliki iman kepada Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan janjinya selalu ya dan amin. Tadi dikatakan berserulah, maka Yesus Allah akan menjawab kita. Dia akan memberikan apa yang kita minta. Kalau kita tetap di dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Berseru, mencari wajah Tuhan, tetap menguatkan hati, bertindak dan memiliki iman kepada Tuhan. Supaya mujizat itu boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Inilah renungan firman Tuhan. Pelajaran Alkitab saat sore hari ini. Bagi saudara yang mungkin mengalami masalah dan tantangan, kita percaya Tuhan ada. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tetap berseru, agar kami tetap kuat dan kami bertindak di dalam setiap keadaan kami. Kami memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan, supaya kuasa mujizat itu terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya tidak ada yang mustahil buat Engkau ya Tuhan. Kasih setiamu nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat saudara-saudara yang ada di rumah. Mungkin saat ini mengalami masalah, mungkin saat ini sakit, di dalam nama Yesus. Bartimeus Tuhan tolong, kami pun pasti Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu. Dan kami akan akhiri PA sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.